sebuah desa di daerah Jawa Tengah hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara karena ditinggal suaminya sejak beberapa tahun silam. Ia pun juga tidak memiliki anak. Sudah lama Mbok Srini ingin memiliki anak. Ia selalu berharap keajaiban terjadi kepadanya. Dengan berdoa siang dan malam kepada Tuhan agar dapat diberikan anak. Tanpa ia ketahui, sesosok raksasa mendengarkan keinginan Mbok Srini. Lalu sang raksasa datang dan memberikan biji timun kepada Mbok Srini. Raksasa berkata bahwa timun ini akan menjadi seorang anak ketika sudah tumbuh nanti. Namun ada satu syarat yang diberikan oleh raksasa. Ujar raksasa itu, karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menyanggupi syarat tersebut dan menjawab, setelah Mbok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Kemudian Mbok Srini pun segera menanam biji timun itu di ladangnya, dan timun tersebut benar-benar tumbuh. Timun tersebut benar-benar tumbuh menjadi seorang bayi. Bayi ini diberi nama Timun Mas. Mbok Srini merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik, cerdas dan baik hati. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepada Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh raksasa. Itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Mbok Srini pun mencari cara agar anaknya selamat dari incaran raksasa. Permainan raksasa mencari Timun Mas. Kenapa kalian datang kemari untuk mencari penduduk desa ini? Semua penduduk ada di sini. Kalau penduduk ada di sini, kita tidak kalian mencari. Oleh raksasa itu, Mbok Srini menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Saat hari mulai senja, raksasa datang ke gubuk Mbok Srini. Melihat Timun Mas yang sedang sakit, raksasa tidak jadi menyantapnya karena ia tidak suka daging manusia yang sedang sakit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Srini ke gunung untuk meminta pertolongan dari seorang petapa.
kepada Mbok Srini. Melihat timun mas yang sudah tumbuh dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar untuk segera menyantapnya. Ketika raksasa hendak menangkapnya, timun mas segera berlari sekencang-kencangnya dan raksasa pun mengejarnya. Setelah jauh berlari, timun mas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat, ia pun akhirnya mengeluarkan bungkusan pemberian dari petaka. Pertama-tama timun mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Seketika hutan di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu bisa melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun mas pun melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Seketika jarum-jarum tersebut berubah menjadi ribuan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Pohon bambu yang runcing itu menusuk kaki raksasa dan membuat kakinya berdarah. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun mas. Permainan raksasa mengejar timun mas. Karena usahanya belum berhasil, timun mas kemudian membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya berubah menjadi lautan yang luas dan juga dalam. Namun raksasa bisa melewati lautan itu dengan mudah. Timun mas hanya punya satu senjata tersisa. Dengan yakin ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil raksasa itu dapat terkalahkan karena tenggelam ke dalam lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah timun mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, timun mas kembali ke gubuknya untuk bertemu ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun berucap syukur kepada Tuhan setelah kejadian itu. Mbok Srini dan timun mas pun hidup bahagia.